Komitmen sebagai laki-laki udah siap atau belum? Sombong, angkuh bisa membuat diri kita itu susah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah tandanya kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Hey, healthy people, apa kabar? Ketemu lagi barengan gue Mario Pratama di Power Breakfast. Sebenarnya sih bisa dibilang power breakfasting ya, karena gue lagi nyiapin takjil juga untuk berbuka puasa untuk teman gue. Gue nggak tahu sih dia udah nganggep gue temen nggak ya, tapi kayaknya orangnya baik sih. Gue yakin lo juga kenal sama dia, yaitu Amarzoni. Kita bakal belajar banyak dari seorang Amarzoni, bagaimana dia tetap produktif di bulan puasa di masa pandemi, di mana kita memasuki tahun kedua ya berpuasa di tahun pandemi. Pastinya susah, tapi it's all about mindset. And I know you can. Nah, langsung aja kita ngobrol yuk bareng sama Amarzoni. Let's go. Yo, Amarzoni sudah bergabung bersama kita di Power Breakfast. Apa kabar, bro? Baik, bro. Apa kabar, bro? Baik ya, puasa lancar? Baik, gue juga baik. Alhamdulillah, insya Allah lancar terus, bro. Gue kadang penasaran deh, untuk orang yang dikenal banyak orang, lo memulai karir di dunia sinetron, dunia modeling dari awal sampai sekarang terkenal gitu, susah nggak sih bro menjadi orang terkenal tuh? Depends sih bro. Kalau kita berpikir, oh kita terkenal dan kita merasa langsung menjadi seorang sombong, angkuh di situ kan, itu sih bisa membuat diri kita itu susah. Tapi balik lagi, kalau kita emang prinsip kita adalah pekerja seni. Kalau gue tuh punya berpikir seperti itu. Gue bukan seorang artis, public figure, selebriti, bukan. Tapi gue lebih tepatnya adalah seorang pekerja seni yang mengapresiasikan seni yang gue bisa untuk menghibur orang banyak. Sama seperti lo juga bro, ya kan? Lo sebagai MC yang lo sanguitis populer sekali gitu kan dalam memberikan pertanyaan, memberikan ekspresi yang ceria gitu kan. Itu kan semata-mata untuk menghibur semua orang kan gitu. Bagus, gue suka banget mindset dimana kita ya sama-sama pekerja, cuman bedanya lu dunia seni dan lain juga bekerja di dunia misalnya perbankan, dunia ya masing-masing lah ya. Dengan dunia masing-masing. Nah, di dunia pandemi seperti ini, bagaimana COVID-19 atau pandemi itu mempengaruhi seorang Amarzoni? Ya, sebenarnya semua hal itu, segala bidang saat ini dengan pandemik saat ini di seluruh dunia tuh terkena dampaknya pasti ya bro ya. Kayak kita tuh suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus ngikuti perkembangan zaman dan sekarang zaman sudah berubah. Ya kan? Semua everything is all about digital dan semua hal-hal itu kayak banyak kayak apa sih, kayak beberapa orang salah satunya yang sangat terugikan sekali dengan keadaan seperti ini, termasuk ya kita semua kan gitu. Tapi bagaimana impact yang terasa dari diri gua, untungnya jadi gua kayak alhamdulillah gue punya istri yang suka nabung bro. Jadi jadi istri gue ini suka nabung, ya kan? Karena kalau gue jujur, kita kan sebagai laki-laki kadang-kadang gue suka royal, ya kan? Kadang-kadang boros gitu kan. Nah istri gue nih yang kipernya lah ibaratnya untuk kayak menabung dan lain menyimpan. Jadi memang yang gue pelajari dari pandemi ini, kita harus pinter-pinter sekali sih dalam menyimpan uang gitu loh, menyimpan apapun, dari aset, investasi dan lain-lainnya, kita harus benar-benar pinter-pinter. Bener. Dan sebenarnya bukan hanya nabung aja, tapi tentunya proteksi diri ya bro ya. Kayak misalnya sebenarnya kan dengan lo rajin berolahraga, itu kan sebenarnya lo memprotek diri lo juga kan dari namanya penyakit, dari namanya resiko-resiko penyakit lainnya. Pasti. Dan tentunya olahraga aja menurut gue tuh harus ditambah kayak misalnya sekarang asuransi ya. Itu jadi penting banget kan, brother? Sangat bro, sangat. Kayak anak gue aja yang paling kecil aja nih, baru lahir aja anak gue gue masukin untuk asuransi dia gitu kan. Karena serius? Wah. Karena gue pikir untuk jangka ke depannya kan bro. Maksudnya gue bukan cuma jangka sekarangnya doang, tapi gue melihat untuk 10 tahun ke depan seperti apa, gimana gitu kan. Nah,
Ya salah satunya dengan ini, siapa Bener. sih yang kita tahu, siapa sih yang mau kalau adanya pandemik seperti ini gitu kan. Tapi Iya. kalau Benar. kita sudah mempunyai backup gitu kan, dan kita sudah memanage Iya. untuk diri kita, ya kan, mulai dari finansial, mulai dari kedepannya seperti apa dan bagaimana ya untuk kita asuransi diri kita, jiwa Iya. kita, itu kayak lebih secara smart gitu loh Iya. untuk memproteksi diri, perlindungan diri kita. Benar. Itu menurut gua. Makanya that's why Benar, benar, alhamdulillah istri gua itu sangat adalah partner yang support system gue yang sangat baik gitu loh, yang bisa membantu gua untuk masalah-masalah seperti hal itu gitu. Ya. Wah, beruntung banget. Gue jadi pengen cari istri nih ya untuk biar diingetin untuk nabung. Bro, nikah, bro. Ingetin lebih wise lagi dong. Bener bro, nikah bro. Yang gue lihat ya, menikah itu bukan tolak ukurnya bukan dari segala umur sih, tapi lebih tepatnya dari kesiapan kita sih, kesiapan kita, kemantapan kita ya kan, dan komitmen kita. Jadi kayak ketika kita mau menikah itu sebagai kita tuh berkomitmen sama diri kita sih, lebih tepatnya sih, bukan sama istri kita dulu. Kepada diri kita mau melangkah untuk lebih berkembang. Ya. Jadi kayak itu semuanya jalan hidup ini kan ya kita sendiri yang menentukan kan gitu kan. Dan mau melangkah itu kapan kita melangkah itu kita menentukan sendiri. Wow. Tapi gue suka banget menikah jangan berkomitmen sama orang pasangan lu dulu aja, tapi lu berkomitmen pertama sama diri lu dulu ya, berkomitmen sebagai laki-laki udah siap atau belum, baru setelah itu berkomitmen sama pasangan lu. Itu keren banget sih. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri dalam berumah tangga di masa pandemi, di masa sulit seperti ini apa sih, Bro? Tantangannya sih yang lebih jelas itu tantangan kepada keadaan untuk kita tuh lebih protect diri sih. Kalau gue sih mikir gitu. Apalagi dengan sekarang puasa kan. Puasa ini which is kan kita membuat kadar asupan kalori, asupan makanan dan minuman itu kan kita terhenti tuh. Yang mana membuat di kita tuh pertama bisa dehidrasi, ya kan? Membuat kita tuh bisa lemas atau turun lah tekanan darah kita. Nah, tapi masalahnya itu sih lebih tepatnya gimana caranya kita untuk mengontribusi itu. Jadi gua awal sebelum puasa gue mikir apa gue berhenti dulu ya nge-gym, ya kan? Olahraga gue berhenti dulu ya selama 1 bulan, karena gue takutnya nanti ya dengan kita kan nggak ada yang tahu ya keadaannya lagi sekarang ini, dengan keadaan kita lagi lemes bisa menambah untuk terserang penyakit kan gitu kan. Tapi bro, benar. Tapi bro, setelah gue jalanin, gue coba untuk latihan tetap, nggak ada yang berbeda dari gue cara gue latihan, cuma lebih safety aja, kayak misalnya gue nge-gym, alat-alatnya harus disanitizer dulu ya, setelah dan sebelum gitu kan. Terus dan percaya atau enggak, malah puasa gue semakin lebih lancar. Jadi ketika kita olahraga bro, itu kan setelah kita olahraga itu kan membuat diri kita tuh, kalau lu pernah ngerasain lu kayak nggak nafsu makan, cuman memang haus, memang haus. Tapi maksudnya lu nggak ada rasa pengen makan, lu udah badan lu lebih semangat gitu kan, lebih bugar gitu. Jadi bagus banget sih dengan kita olahraga, dicampur dengan olahraga dengan ada keadaan puasa ini. Kemarin gue pikir ini akan membuat kita semakin lemah, justru enggak. Ketika kita semakin makan kita benar di saat sahur atau buka puasa, plus ditambah dengan kita olahraga yang benar, yang tidak terlalu diforsil, ya, maka itu kombinasi yang sangat tepat untuk menangkal penyakit-penyakit dari luar. Begitu sih bro. Ternyata kita bisa ya, jangan karena puasa jadi alasan untuk kita bermalas-malasan ya brother ya. Tetap bisa beraktivitas dan malah itu jadi bagus banget. Kalau nggak percaya pokoknya coba dibuktikan deh. Untuk semuanya yang paling lagi coba dibuktikan deh. Karena gue udah bukti sendiri. Cobain. Awalnya gue takut bro. Awalnya mesti capek nggak ya? Karena kan pasti capek dan lain-lainnya gitu kan. Tapi ternyata pas gue cobain, enggak, justru malah ketika kita keadaan kosong perut kita, keadaan kita lagi ini, pembakaran kalori kita semakin lebih baik.
Ketika kita olahraga, pembakaran kita semakin lebih baik. Dan ketika pembakaran kita semakin lebih baik, dopamin dari tubuh kita ini akan mengeluarkan ya kan, dopamin dan akan mengeluarkan efek-efek lebih bahagia, lebih bugar gitu loh. Oke, kalau untuk jam-jam olahraganya lu sendiri menyarankan di deket-deket buka puasa atau gimana, Bro? Kalau gua sih lebih suka pagi, Bro. Oh, justru pagi ya? Karena kalau misalkan sore, pertama hitungannya kita sudah lemas dan otak kita pasti berpikir udah pengen buka puasa. Kepikiran pengen buka puasa. Udah jadi kayak udah lemas, udah pengen cepat-cepat buka dan lain-lain. Tapi ketika kita masih pagi, kita masih punya gokil. Iya, masih menyimpan asupan makanan yang sahur. Jadi kalau pagi-pagi ketika kita burn out, ya kan? Dan ketika kita burn out, tapi tidak terlalu diforsil ya, dalam arti ini untuk bugar doang kan gitu kan. Wah, gokil. Ini berarti bulan penuh berkah ini bisa dimanfaatkan bukan hanya sebagai membuat kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik dengan bersabar, menahan amarah, tapi juga ini saatnya kita untuk ini ya, memperbaiki fisik kita supaya lebih kuat lagi dan itu adalah bentuk proteksi ya, Bro ya. Betul, Bro. Betul banget, Bro. Kayak gua aja sekarang berat badan gua tuh sudah sekarang kita baru mulai puasa itu sekitar 2 hari. Berat badan gua udah turun 1,5 kilo, Bro. Wow. Wah, ini target lu beres puasa mau turun berapa nih? Gua mau kejar itu sekitar sampai harapan sih 10 kilo ya. Tapi kita kan nggak tahu gitu kan. Tapi permasalahannya 10 kilo yang sehat. 10 kilo sehat. Karena kalau sampai betul goals, kalau memang betul goals, ini salah satu konsep ya kan, yang gue ceritain ini khusus nih sama lo, Bro. Ini salah satu konsep gue gitu kan. Ternyata puasa itu sangat membantu sekali ya untuk badan kita lebih bagus gitu loh. Dengan ditambah dengan olahraga yang benar gitu loh. Yang nggak terlalu berlebihan. Makanya gue lagi mencoba polanya sih. Bagus sih. Know you can. Jadi jangan menjadikan alasan puasa sebagai bermalas-malasan, tapi harus tetap produktif ya. Nah, selain berolahraga, hal produktif apa lagi nih yang lo lakukan selama pandemi atau selama bulan puasa ini? Pertama, kalau ngomongin kita runtutin dari terjadinya pandemi kemarin, Bro, ya kan? Itu yang pertama yang gue lakukan, gue bikin buku. Gue nulis buku. Gue nulis buku, terus gue bikin lirik lagu. Kalau lo bisa lihat nanti di Spotify ada lagu Berserah. Judulnya Berserah. Ya. Berserah. Nanti lo coba lihat sendiri ya kan. Ya. Promosi. Siap. Boleh. Nanti gue puterin, Bro. Thank you, Bro. Asik. Ya kan? Ngomong udah pernah jadi trending 1 tuh di Spotify. Iya. Serius? Seminggu doang. Nice. Terus gue juga bikin short movie. Kalau lo lihat di YouTube gue ada Pantasma. Itu gue bikin itu di dalam rumah aja gitu kan, waktu bener-bener kita lagi stay at home gitu kan. Terus sampai sekarang ini dengan adanya pandemi ini gue lagi bikin program, Bro. Gue lagi mau bikin program untuk berbagi gitulah, untuk berbagi kepada orang-orang seperti itu sih. Wah, ini pandemi justru membuat lu menjadi lebih produktif ya. Bahkan kayaknya sebelum pandemi lu nggak kepikiran untuk bikin buku, untuk nulis lagu, bikin film nggak sih? Betul banget. Jadi, itu dia. Jadi kan ini semua sih tergantung ya persepsi kita bagaimana bisa menanggapi dari semua hal yang terjadi dalam hidup kita sekarang. Kalau kita menanggapinya, pandemik ini membuat kita tuh semakin, takut, atau semakin kita bermalas-malasan dan semakin kita nggak ngapa-ngapain, kita tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Ini semua persepsi. Ketika kita pikirkan ini semua, pandemik ini membuat kita harus makin lebih produktif. Membuat kita tuh harus makin ini tuh nggak ada yang bisa nahan kita gitu loh. Nah, ini semua adalah pilihan kita sendiri. Ini it's all about mindset. Yes. Know you can. Lo harus bilang itu, man. Know you can. Buktinya gokil. 1 tahun di kondisi yang sulit ini, Amarzoni bikin buku, bikin lagu, bikin film, bikin program, dan masih nyempetin olahraga. Alhamdulillah. Itu big respect sih, bro. Dan everybody can, gitu loh. Semua orang bisa. Yes. No, you can. Apalagi, gue tertarik banget sama buku yang lu tulis. Judulnya Amar, Amarah, dan Arah
Gue yakin banget lu sebelumnya menghadapi masa-masa yang sangat sulit dan pastinya lu tuangkan keresahan lu dalam buku, dalam lagu, dalam karya-karya lu. Gimana sih bro caranya untuk bangkit ketika kita lagi terpuruk gitu? Sampai mungkin kalau kita ngobrol meskipun ini virtual, gue bisa ngerasain gila Marzoni itu positif banget gitu loh. Nah, gimana sih bro caranya? Pertama gini, kalau ngomongin masalah besar gitu kan, everybody have a problem gitu kan. Semua orang punya masalah masing-masing gitu loh, pastinya gitu. Cuman tergantung sekarang, balik lagi, yang kita sama-sama sepakat mindset. Ya. Jadi ada orang yang pepatah yang bilang mulutmu harimaumu. No man, it's all about mindset kita. Semua sebelum mulut kita terucap, semua itu berdasarkan dari pikiran kita. Cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu dan kita menentukan sebuah pilihan itulah yang ditentukan dari pikiran kita. Nah, gue juga salah satu orang yang sangat percaya dengan law attraction. Jadi apapun yang kita pikirkan itu yang kita tarik ke dalam hidup kita. That's why kalau lo berpikir kayak, oh gue ngerasa nih vibe lo positif sekali kan gitu kan. Dan alhamdulillah itu yang gue pengen terus kembangkan gitu loh. Karena gue selalu menarik hal-hal yang positif terus kan gitu. Gue nggak mau membiarkan diri gue dalam pikiran-pikiran negatif, walaupun yang namanya setan, yang namanya hal-hal negatif itu bahkan selalu ada gitu kan. Tapi bagaimana cara kita berpikir? Nah, balik lagi, kalau ngomongin masalah besar, kita harus ingat lagi problem kita gini. Kita hidup di dunia ini, kita sama-sama percaya. Lo percaya kan kalau ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita? Ada energi yang lebih kuat daripada energi kita di dunia ini, ya kan? Dan itu adalah yang kita sebut Tuhan, kan gitu. Nah, kalau ngomongin masalah besar apapun itu, kita ingat lagi, balik lagi, kita ada energi yang lebih besar, ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu kita sendiri. Jadi masalah besar pun akan jadi kecil kalau kita berpikir, iya ya, ada yang ngatur kok semuanya. Karena udah janji Tuhan itu seperti itu di semua agama. Mau dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua mengajarkan yang namanya itu adalah ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur semua hal. Kalau mengatur semua hal, jangankan mengatur kita, ibaratnya daun jatuh aja itu semua atas izinnya. Semua alam ini dibergerakkan dari pagi sampai siang malam, itu semuanya ada yang menggerakkan semua hal. Ngapain kita harus pikirkan cuman ngurusin masalah kita kecil kayak gini udah nggak bisa Tuhan, kan gitu. Jadi balik lagi, gue percaya hal itu gitu juga kan. Nah, berarti semuanya itu tergantung dari pola pikir kita lagi, kan? Masalah besar akan bisa kecil kalau kita beranggapan itu kecil, tapi masalah kecil bisa menjadi besar kalau kita beranggapan itu jadi besar, gitu. Itu semua tergantung dari pola. It's all about mindset, gitu bro. Jadi balik lagi, luar biasa. Dan itulah ya satu kata yang menurut gue powerful banget yang lu tulis dalam lirik lagu lu itu judulnya berserah tuh ya memang yang itu jadi, yang lu coba untuk sampaikan. Jadi kan gini, ada orang yang bilang gini, berserah berarti ya udahlah, I'll do it nothing gitu kan. Just tungguin aja, wait and see tangan Tuhan yang akan mengurus semua hal kan gitu. But it's no man. Berserah itu artinya, berserah itu di saat kita sudah melakukan segala upaya, ya kan, semaksimal diri kita, dan kita lalu berdoa dan menyerahkan semuanya bagaimana ke depannya. Jadi ada satu kata-kata yang sangat terinspirasi banget dari salah satu Jalaluddin Rumi yang mengatakan, gue suka banget Rumi. Jadi ada salah satu kata-kata yang mengatakan gini, ketika doa dan ikhtiar sudah kita lakukan, sudah kita panjatkan, maka biarkanlah takdir dan doa yang berperang di atas langit. Intinya seperti itulah. Jadi maksudnya ketika kita sudah melakukan segala hal, kita sudah berdoa, ya sudah, biarkanlah Tuhan yang akan memberikan itu semua, kan gitu. Jadi balik lagi, berserah bukan berarti menyerah. Berserah
tandanya kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Itu ada di lirik kata-kata gue, ya kan, di lirik lagu Berserah. Ya. Ini terakhir gue ngebahas soal tadi kita ngebahas sedikit soal lu nabung di apa ya? Di encourage juga sama sang istri, ayo nabung, jangan terlalu boros dan lain-lain. Tapi gue juga kita yakin, kita sama-sama sepakat kalau nabung aja tuh nggak cukup. Kita butuh proteksi ya. Kalau lu sendiri apa sih yang lu lakukan selain menabung? Misalnya lu investasi kah, atau lu asuransi, atau lu melakukan bisnis juga? Banyak hal ya, tapi salah satunya untuk selain menabung itu ya gue sangat ini banget dengan asuransi. Itu juga tadi poin penting ya. Poin penting asuransi. Bukan berarti maksudnya adalah untuk menyimpan uang atau gambling seperti itu, kan banyak orang yang bilang investasi investasi dan asuransi itu sama dengan nyimpan uang terus kita digamblingin lagi, diputarkan lagi. Itu persepsi yang salah juga menurut gua gitu loh. Persepsinya ini tinggal, semua itu kan berasal dari mindset kita sama-sama sepakat. Gua naro ini untuk investasi jangka panjang ke depannya, karena kita nggak ada yang tahu bagaimana ke depannya, kan gitu. Kita nggak ada yang tahu bagaimana ke depan kita, gitu kan. Mungkin sekarang yang lo lihat gue seperti ini, mungkin besok gue yang berbeda lagi, kan gitu kan. Jadi yang ada sedia payung sebelum hujan, kan gitu. Sedia payung sebelum hujan, jadi kita harus mempersiapkan betul-betul. Dan balik lagi, investasi dan asuransi itu berhubungan dengan jangka panjang. Ketika amit-amit terjadi apapun yang kita tidak inginkan, itu yang akan mengcover dan membantu kita. Karena itu yang udah terjadi waktu almarhum mamah gua. Jadi gua merasa alhamdulillah mamah gua dan bokap gua juga sangat pintar, cerdas untuk mengurusi dengan asuransi dan segala macamnya. Ketika mamah gua meninggal, waktu itu mamah gua meninggal, itu dapat tuh asuransinya. Bahkan kalau nggak salah sampai sekarang tuh masih tetap ada covernya gitu loh. Jadi kayak nyokap gue meninggal, menitipkan gue, masih ada dititipkan gue, jadi gue nggak terlalu terlantar sekali gitu kan. Nah ini yang harus gue pakai juga dalam kehidupan gue untuk anak gue nanti. Kayak amit-amit kita ada yang tahu bagaimana ke depannya, balik lagi kita udah siapin dulu dari sekarang. Begitu sih bro. Wah, hari ini kita belajar banyak banget, dan ya itu tadi asuransi itu bagian dari perencanaan financial planning, dan itu adalah bentuk proteksi dan harus dibedain. Nabung iya, investasi iya, asuransi iya, tapi ingat olahraga juga harus iya, dan punya mindset yang clear, yang positif juga iya. Iya, lo akan menjadi lo akan menjadi vibe lo akan positif, dan gue percaya lo akan bertemu dengan orang-orang yang sama seperti lo nanti. Salah satunya kayak kita. Benar. Ya kan? Oh positif juga, kita sama positif itu semua. Benar. Gitu sih. Benar-benar. Positivity attracts to each other. Berarti next kalau misalnya nge-gym, gue nyapa-nyapa boleh ya? Boleh dong. Ayo kita sharing nge-gym bersama dong. Oke. Nge-gym baru. Cuman perasaan intimidatif itu gue akan tetap ada bro, meskipun kita udah ngobrol. Karena badan lu gede banget ya. Iya emang. Ya, gue juga bingung gitu. Gue tahu pasti semua orang akan ngelihat gue terintimidasi sih pasti. Lumayan kan, apalagi lu udah ngangkat sambil teriak-teriak, gila, ke gue di sebelah kayak, oke, nanti aja deh. Tapi pokoknya gue nunggu banget nanti kalau kita ketemu di gym gitu kan. Please sapa gue aja nanti kita kan bisa main-main lagi kan. Soalnya gue dari jauh ini gue nggak terlalu kelihatan muka lo gitu. Iya deh, ini. Oke, gini. Siap. Nah, pokoknya nanti gue bakal sapa bro, kita yang ngobrol di Power Breakfast, yang kita sharing ya. Nanti, gue berharap bisa lanjut lagi nih obrolannya, tapi kayaknya kita harus berpisah dulu untuk sementara. Pokoknya it's a very good vibe dari seorang Amarzoni. Gue nggak nyangka banget ternyata di masa pandemi, di masa-masa yang ibaratnya kita dipaksa untuk slowing down, tapi lu manfaatkan untuk diri lu berkembang, untuk produktif, dari lu bikin musik, lu nulis buku, lu tetap olahraga, dan bahkan lu bikin program untuk charity. Itu menginspirasi sekali, terutama lu sangat aware soal financial planning, di mana itu mempersiapkan kita di masa-masa yang kita nggak akan pernah tahu ke depannya seperti apa.
Thank you so much untuk Amar Zoni. Thank you so much. Minal aidin wal faizin juga. Salam untuk keluarga dan oh iya brother, tadi gue udah nyiapin ini ada kurma, ada kolak, ada sop buah juga nih spesial buat lu. Bentar lagi kan buka nih ya. Nanti gue kirimin, oke ya? Siap. Pokoknya terima kasih banyak untuk Amar Zoni, sukses selalu, lancar puasanya. Kita ketemu di gym ya bro. Thank you, Bye, bro. thank you. Thank you buat semuanya.